Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap semua pendengar podcast ini tentunya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Hari ini jumpa lagi dengan saya Nungki. Saya seorang calon aparatur sipil negara dari pemerintahan Kota Kediri. Tentunya hari ini kita akan bincang-bincang soal dunia ASN. Tapi hari ini saya nggak sendirian nih. Saya akan ditemenin sama dua teman saya. Yang satu ada Mbak Aulia. Hai Mbak Aulia. Halo Nungki dan semua teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Frigayani dari pemerintah Kabupaten Semarang. Oke, yang selanjutnya yang juga dari Kediri nih. Ada Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Halo, hai, Assalamualaikum. Saya Devi dari pemerintah Kota Kediri. Oke, masih semangat-semangat banget nih teman-teman saya juga. Oke, topik kita hari ini adalah tentang ASN yang beraneka. Apa sih maksudnya ASN yang beraneka? Biasanya sih kalau kita dengar kata aneka, diartikan sebagai sesuatu yang bermacam-macam atau beraneka ragam. Tapi yang dimaksudkan aneka di sini adalah aneka yang punya singkatan, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Oke, sekarang saya ke Mbak Aulia dulu nih. Mbak Aulia, kalau Oke. kita bicara tentang akuntabilitas, yang notabene pengertiannya adalah sebuah pemenuhan tanggung jawab yang sudah diemban Hmm, sebagai seorang ASN. Gimana sih seorang ASN ini bisa punya nilai akuntabilitas di dunia kerja, Mbak Aulia? ya. Akuntabilitas ya. Akuntabilitas tadi udah disebutin sama Nungki ya. Akuntabilitas itu pemenuhan tanggung jawab. Jadi ya intinya itu memang sebuah tanggung jawab gitu kan. Terus bagaimana cara ASN bisa memiliki akuntabilitas gitu ya? Kalau menurut saya eh, bisa dengan pengadaan logbook harian di instansi tempat bekerja kayak gitu sih. Jadi nanti ASN itu bisa mengisi logbook hariannya itu dengan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Di dalam logbook harian itu juga nanti ada target yang harus dipenuhi ASN tersebut. Jadi saat dikumpulkan ke atasan atau misal diperiksa oleh atasan itu bisa terlihat apakah target target sudah terpenuhi, terus sebenarnya yang dilaksanakan oleh ASN setiap harinya itu seperti apa itu kan juga terlihat. Selain untuk pertanggungjawaban juga logbook itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian dan evaluasi kinerja ASN kayak gitu sih kalau dari aku. Oh, iya, iya, iya. Jadi logbook ini sangat membantu ya buat sebagai indikator atau target yang bisa membuat tugas-tugas kita tuh lebih terorganisir. Oke, Ya. kalau ngomong-ngomong nih, hari-hari ini kan kita lagi deket banget sama hari kemerdekaan bangsa kita. Jadi masih erat banget nih kaitannya sama nilai nasionalisme. Kalau nilai Oh ini ya. kira-kira apa sih yang bisa dilakukan seorang ASN untuk menanamkan jiwa nasionalismenya meskipun cuma dari kantor, Mbak Olia? Hmm, nasionalisme ya. Oh, besok tanggal 17 ya, kita upacara upacara bendera nggak nih? Kalau nasionalisme sendiri definisinya ya atau pengertiannya itu kan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme itu memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Jadi intinya tuh ada rasa cinta tanah airnya gitu. Dan bangsa Indonesia itu kan memiliki banyak simbol-simbol negara gitu ya yang bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti bendera merah putih, terus lagu kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada ASN itu kegiatan yang bisa dilakukan itu seperti
apel pagi atau upacara bendera. Nah, besok itu kan tanggal 17 Agustus tuh biasanya kan pasti ada upacara. Nah, di dalam upacara bendera itu kan banyak banget simbol-simbol negara seperti yang udah saya sebutkan tadi. Itu ada lagu kebangsaan, terus ada eh, bendera merah putih, terus Pancasila, ada Undang-Undang Dasar. Nah, dengan mengikuti kegiatan upacara bendera tersebut, diharapkan nantinya ASN bisa timbul rasa memiliki dan mencintai tanah air. Terus selain itu juga bisa dengan sering memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada setiap jam 10 pagi di masing-masing OPD dan unit kerja. Selain itu juga bisa dengan memakai baju adat daerah setiap tanggal hari jadi kota atau kabupaten, seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Semarang. Itu setiap tanggal 15 kita diwajibkan untuk mengenakan baju adat daerah, yaitu baju gagrak ya di sini. Selain itu juga menjadikan batik jadi salah satu seragam kerja, itu juga bisa untuk menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan juga produk dalam negeri gitu sih kalau menurut aku. Wah, menarik Gimana juga menurut ya kamu? tentang ide-ide implementasinya. Meskipun hanya dari kantor, tapi kita juga bisa menanamkan jiwa nasionalisme kita. Oke, makasih banget Mbak Aulia. Sekarang saya ke Mbak Devi nih. Hai Mbak Devi. Halo, Ya, kita nih hai. sama-sama sebagai dari Kediri nih, sebagai Kediri ya, Kediri tenaga punya. tenaga kesehatan juga nih, sama-sama tenaga Iya, kesehatan. Oke, kalau iya. bicara tentang etika publik, Mbak Devi. Menurut Mbak Devi, Oke. apa aja sih hal-hal yang berkaitan dengan nilai ini yang bisa diterapkan di pekerjaannya Mbak Devi sekarang? Baik. Etika publik ya. Etika publik. Kalau kita mendengar etika publik, etika itu kan standar atau norma, baik atau buruk. Kalau publik itu kan masyarakat ya. Jadi etika publik itu standar atau norma, baik buruknya atau salah benar dari keputusan atau tindakan yang dilakukan untuk melayani masyarakat. Nah, contoh-contoh penanaman nilai aneka di kantor misalkan, yang pertama, memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Misalkan seperti instansi mengadakan eh, kegiatan untuk home care atau istilahnya kita menjemput bola gitu ya. Jadi pasien-pasien atau warga yang butuh pelayanan kesehatan tidak harus datang ke pelayanan kesehatan, tapi kita juga bisa menjemput bola dengan mendatangi mereka di rumah atau yang lainnya. Kemudian bisa memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Misalkan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Mungkin itu Mbak Nungki untuk etika publik secara singkatnya. Oke, makasih banget ya Mbak Devi. Tentunya dari pengimplementasian ini bisa banget membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan tentunya ya. Terus Iya. kalau misalkan tentang nilai eh, komitmen mutu dan anti korupsi gimana Mbak? Iya. Iya, komitmen mutu. Komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu? Komitmen, kita tahu komitmen itu kan penjamin mutu ya. Penjamin, adanya jaminan mutu. Jadi adanya jaminan mutu. Nah, komitmen mutu itu bagaimana sih ASN memiliki nilai komitmen mutu? Nah, ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita mengikuti workshop atau seminar atau pelatihan yang mana ini akan memiliki dampak yang positif, yang baik untuk kita sebagai ASN, dan bagus juga untuk instansi kita bekerja. Nah, dengan kita mengikuti semua pelatihan itu, maka kompetensi kita sebagai ASN akan meningkat, instansi juga akan memiliki sumber daya manusia yang baik, yang pada akhirnya nanti pelayanan kepada masyarakat pasti akan bagus. Nah, mungkin contoh lain lagi dari komitmen mutu ya.
kita pengadaan ada acara apel atau upacara. Nanti kan di situ ada tuh berkumpul pemimpin, terus kita sebagai bawahan dari pemimpin ya. Nanti kan di waktu apel sama upacara, pemimpin pembina itu kan mengasih arahan-arahan. Nah, kita di situ kan juga akan memiliki nilai kekeluargaan, kemudian dari situ kita juga bisa menanamkan nilai aneka dari komitmen mutu, karena dari situ akan didapatkan kedisiplinan. Mungkin itu untuk komitmen mutunya, Mbak Nungki. Kemudian satu lagi ya, yang tadi yang belum disebutkan, yaitu anti korupsi. Nah, anti korupsi. Kita tahu korupsi itu sudah menjadi momok yang sangat mengerikan di negeri ini. Semua orang menilai ASN pasti korupsi, ASN pasti begini-begini. Nah, kita tahu itu korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Nah, tindakan atau kegiatan dari ASN untuk memiliki nilai aneka berupa anti korupsi diantaranya instansi dapat menyelenggarakan sosialisasi, edukasi pada ASN tentang apa itu korupsi, apa itu penyebabnya korupsi, kemudian dampak negatif dari korupsi, lalu hukuman yang diterima ASN jika dia melakukan korupsi. Nah, kemudian juga harus dijelaskan itu bagaimana cara mencegah dari tindakan korupsi itu. Misalkan ya, dipasang spanduk atau poster anti korupsi, misalkan bertuliskan begini, stop pungli. Nah, begitu kan, dengan begitu setiap orang bisa melihat itu, dengan melihat dia akan semakin ingat, kemudian tertanam di jiwa dengan harapannya anti korupsi ada di jiwa setiap ASN. Mungkin seperti itu Mbak Nungki penjelasannya. Oke, terima kasih ya Mbak Devi, sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Kalau boleh Iya, sama-sama. Kalau boleh saya simpulkan nih, emang penerapan nilai-nilai aneka ini sangat bermanfaat dan juga harus kita terapkan di tempat kita bekerja. Seperti nilai akuntabilitas, yaitu tadi yang disebutkan oleh Mbak Aulia tentang pembuatan logbook harian, supaya target pemenuhan tanggung jawab dan pelaporan tetap terorganisir, juga dari nilai nasionalisme dengan cara apel pagi, mendengarkan lagu Indonesia Raya, penggunaan seragam batik dan juga baju daerah, kemudian etika publik bisa dengan pelayanan cepat tanggap, misalkan dengan home care peduli atau pelayanan jemput bola. Juga dari nilai komitmen mutu bisa dengan workshop, juga anti korupsi dengan cara sosialisasi dan edukasi, dengan cara penempelan poster atau media lain. Terima kasih buat rekan-rekan saya hari ini yang sudah sharing pengalaman dan juga ilmunya. Semoga bisa jadi inspirasi yang pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini. Jadi cukup sampai di sini. Kami bertiga pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 5M. Dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas fisik, dan satu lagi, mengikuti anjuran pemerintah untuk mau divaksin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Bye.